sabarlah dahulu Kakanda. Seraya dipanggilnya anaknya itu, kedua seraya katanya. Wahai anakku, Tuan jantung hati bunda dan kalbu tangkai bunda. Tuan tiadalah sampai hati bunda Tuan ini melepaskan kalian pergi. Apakah jadinya jika Tuan bunda tinggalkan? Maka akan anaknya diambilnya dan diberinya makan. Wahai bunda, mengapakah kelakuan bunda demikian itu kepada anak kedua ini? Wahai anakku Tuan, karena hendak dahulu oleh ayah Tuan negerinya ini. Sebab Tuan dikatakan orang sangat celaka. Maka Markamah itu pun tahulah akan dirinya kena fitnah. Maka ia menangis seraya katanya. Maka ia pun pergi bermohon kepada ayah andanya dan bunda itu, lalu sujud kepada kaki bundanya seraya ia berkata, Kita diridhokan daripada air susu bunda, dan bunda memeliharakan anakda, matanya juga tiada tertahan. Maka segala inang pengasuh yang mendengarkan Markamah itu terlalu belas kasihan hatinya. Barang suatu aku, tiada aku ridhokan untukmu. Sampai hati ayah anda perbuatkan akan anak kedua selaku ini. Lalu ia bangun berjalan, maka segala inang pengasuhnya itu pun mengikutlah. Maka segala pakaian yang lekat pada tubuhnya itu pun ia berikannya kepada inang pengasuhnya. Maka diberikannya gemala dari ibunda itu kepada anakda kedua itu. Diamlah Adinda, jangan menangis, karena kita orang celaka. Manakah kita bisa mendapatkan susu lagi? Kita sudah dibangun oleh orang. Maka diberikannya bebekalan tadi agar tidak menangis lagi. Maka kedengarannya lah bunyi ayam berkokok sayup-sayup, karena hutan itu dekat dengan dusun orang-orang negeri pelanggan cahaya. Maka kata Markamah kepada saudaranya itu, Aku berjalan ke sana ke sini sepeninggalan Kakanda ini. Kalau tuanku sesat, tiada bertemu Kakanda lagi. Tiada hamba pergi Kakanda. maka Markamah pun berjalanlah menuju bunyi ayam berkokok itu, menanti orang yang mempunyai kebun itu. Setelah dilihatnya oleh orang yang mempunyai kebun itu, katanya, Anak si pencuri, demikianlah sehari-hari perbuatanmu, mencuri segala-gala tanamanku, sehingga habislah jagung pisangku, tiada berketahuan, engkaulah yang mencuri. Tiada aku lari, karena aku berdosa kepadamu. Bukan aku orang pencuri, aku ini orang sesat. Ini dari negeri asing, hendak meminta api kepadamu. Bohonglah kau. Inilah gemalaku yang engkau curi, nyatalah engkau itu berbuat aniaya kepadaku. maka ia pun terkenanglah akan saudaranya yang tinggal di dalam hutan seorang dirinya itu. Maka katanya dalam hati, Wahai Adinda Tuan, betapa gerangan hak Tuan sepeninggalan Kakanda ini kelak, karena dianiaya oleh orang. Matilah Kakanda ini, tiada bertemu Tuan lagi. Apa yang kau tangiskan, sebab salahmu itulah balasnya engkau memakan jagungku. maka dilihatnya tubuh Markamah itu habis bengkak-bengkak. Dan maka disangkanya orang dusun itu sudahlah mati rupanya. Setelah sudah diikatnya, maka diberatinya lah dibawanya ke tepi laut, dibuangkannya ke dalam laut itu. Maka ia pun kembalilah ke rumahnya. Tuanku, hamba ingin minum. Baiklah Tuan, akan saya ambilkan. Maka orang pun pergilah mencarikan air. Adapun Tuan Putri Nilakusuma itu pun duduk di bawah pohon beringin menantikan Kakanda itu. Tiada juga datang sampai tengah hari. Maka ia pun menangis lalu sangat seraya katanya, Adinda di dalam hutan belantara ini. Matilah Adinda dimakan binatang di dalam hutan ini. Entah anak bidadari, entah anak indra gerangan tuanku. Ia sangat amat baik parasnya, dan ia juga memegang seekor burung. Hai Mamanda, ambillah anak-anak itu, bawa pulang ke rumah kita, karena hari telah petang. Seekor pun binatang kita tiada peroleh dari perburuan, lebih baik kita kembali. Baiklah Tuan. Maka diambillah oleh para dan menteri kanak-kanak itu.
Setelah sampai ke istananya itu, maka Baginda dua laki istri keluarlah melihat anak kanda Baginda itu datang. Maka kanak-kanak yang didapatinya oleh Maha Mangendrasari pun disuruh oleh Baginda duduk dekat istrinya. Anak siapa gerangan ini? Terlalu amat baik parasnya. Beruntung juga anak Kanda beroleh anak yang baik parasnya. Peliharakan baik-baik oleh Adinda. Baik-baiklah engkau sekalian, peliharalah anakku. Janganlah ia bedakan dari Raja Mangindrasari itu. Lah, lebih pula, Patik balas kasihan ia orang piatu tuanku. Maka diberi namanya lah Putri Mayang Mengurai. Hatta maka beberapa lama, maka Tuan Putri Mayang Mengurai itu pun besarlah. Marilah Tuan, duduk dekat ayahanda. Raja Mangindrasari itu pun tiada lepas matanya daripada memandang Tuan Putri Mayang Mengurai itu. Maukah Tuan akan burung ayahanda itu? Apakah kehendak Tuan? Katakanlah kepada Bunda. Aku hendak bermohon izin bermain-main ke taman muda bestari itu, tuanku. Baiklah, Tuan menyangkal Tuan pergi itu. Sembahlah mana perintah. Barang bila tuanku suruhkan Patik pergi, tuanku. Adapun akan taman muda bestari itu bukan bunda yang mempunyai dia. Barang siapa yang hendak ke sana, hendaklah izin terlebih dahulu kepada empunyanya dia, supaya dapat masuk ke dalam tanah itu. Mintalah izin kepada Kakanda karena dialah yang mempunyai taman. Tuanku, hal Tuan Putri menangis tiada kabarkan darinya. Apakah sebabnya Tuan selaku ini? Apakah Tuan gusar? Kepada bunda berdiam diri, Tuan tiada menegur bunda lagi. Dayang-dayang manakah ada yang salah menghadap Tuan, maka Tuan selaku ini. Apa sebab maka Tuan menangis selaku ini? Katakanlah kepada ayahanda dan bunda supaya ayahanda tahu siapa yang Tuan cintakan. Ya tuanku, adapun Patik ini dibuangkan oleh orang dua bersaudara ke dalam hutan. Tiada makan dan tiada minum. Hanyalah yang Patik makan tarak kayu dan umbut yang muda-muda saja. Maka Patik bertemu dengan burung yang Patik suruh tangkap kepada saudara Patik. Maka ditangkapnya dan diberikan kepada Patik. Patik meminta api, hendak membakar burung itu. Maka burung hidup kemanakah gerangan perginya. Sampai sekarang ini, tiada Patik mendapat kabarnya. Itulah sebab Patik menangislah terlalu belas hatinya. Ada saja rupanya saudara Tuan. Mengapakah Tuan tiada katakan kepada Bunda sekalian lama ini? Tinggallah Tuan dengan bunda baik-baik, biar Kakanda izin pergi mencari Kakanda itu. Janganlah Tuan sendiri pergi, biarkanlah ayahanda yang menyuruhkan orang lain. Jikalau Tuan pergi sendiri mencari Kakanda itu, akan bertambah rusak hati Putri Tuan Mengurai itu. Diamlah Tuan, jangan menangis. Janganlah merusak hati dan bermuram durja. Biarlah ayahanda menyuruh cari, sebolahnya akan Kakanda itu. Daulah tuanku, maka titah dulu Syah Alam, Patik sekalian junjung di atas batu Patik setelah itu. Alkisah, maka tersebutlah perkataan Maharaja Markamah itu setelah sudah dibuangkan oleh orang dusun itu ke dalam laut. Maka ia pun hanyutlah dibawa oleh arus terdampar ke tepi pantai dengan ikatan juga. Adapun raksasa itu ada melarikan anak Raja Jin, seorang perempuan terlalu baik parasnya bernama Tuan Putri Cahaya Khairani. Hendak dimakannya Tuan Putri itu karena ia lagi kecil itulah, maka dipeliharakannya supaya lekas besar karena hendak dimakannya. Lalu ia berjalan menyusur pantai itu sampai menangis. Maka dilihatnya ada seorang terikat terdampai di pantai itu, lalu dihampirinya. Maka dilihatnya seorang laki-laki yang terlalu baik parasnya. Maka kata Tuan Putri itu, Apakah gerangan salahnya sampai dibuat orang sedemikian ini? Sayangnya ia sudah mati.
dibukakannya lah ikatan itu.